Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagara Mahardika, NPM 192191936 dari kelas Pendidikan Jasmani 2A. Di sini saya akan membahas mengenai apa pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua yaitu bagaimana prinsip penyusunan. Yang ketiga bagaimana penyederhanaan RPP kurikulum 2013, dan yang keempat bagaimana contoh penulisan RPP. Baik, yang pertama yaitu pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut Kunandar 2011, rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan mengorganisasikan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yang kedua, prinsip penyusunan RPP. Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, dan lain sebagainya. Yang keempat, berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, kemandirian, dan semangat belajar menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengorganisasikan, dan mengomunikasikan. Yang kelima yaitu berbasis konteks. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Yang keenam, berorientasi kekinian. Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Yang ketujuh yaitu mengembangkan kemandirian belajar. Pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Yang kedelapan yaitu memberikan umpan baik dan tidak lanjut pembelajaran. RPP memuat rencana program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang kesembilan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar potensi dan antar muatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator pencapaian kompetensi materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan. Pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengondisikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang ke-10 yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan kondisi. Yang ketiga yaitu penyedaran RPP kurikulum 2013. Penyusunan RPP harus memperhatikan 3 prinsip utama, yaitu efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Yang pertama yaitu efisien, berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Yang kedua efektif, berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu berorientasi pada peserta didik, berarti penulis RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Baik, yang terakhir, yang keempat yaitu contoh RPP lama dan RPP penyederhanaan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nama sekolah SMA Negeri 7 Garut. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Kelas 10. Materi pokok permainan bola kecil, bulu tangkis.
Alokasi waktu 2 kali 45 menit. Standar kompetensi. Yang pertama yaitu mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Kompetensi dasar. Mempraktikkan keterampilan bermain dalam satu permainan dan olahraga beregu bola kecil dengan menggunakan alat dan peraturan yang dimodifikasi. Indikator yang pertama, melakukan teknik dasar memukul forehand, backhand, dan servis bulu tangkis. Yang kedua, melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar memukul forehand, backhand, dan servis. Yang ketiga, bermain bulu tangkis dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat melakukan teknik dasar memukul. Yang kedua, siswa dapat melakukan variasi dan kombinasi teknik. Yang ketiga, siswa dapat bermain bulu tangkis dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Materi pembelajaran permainan bulu tangkis. Yang pertama, teknik dasar memukul forehand, memukul backhand, dan servis bulu tangkis. Yang kedua, variasi dan pengkombinasi teknik memukul forehand, backhand, dan servis dengan koordinasi yang baik. Yang ketiga, bermain bulu tangkis dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Yang pertama, demonstrasi. Yang kedua, eksklusif, inklusif atau cakupan. Yang ketiga, bagian dan keseluruhan. Yang keempat, permainan. Dan yang kelima, saling menilai semua teman. Yang keempat, yang terakhir yaitu penilaian pembelajaran. Yang pertama yaitu penilaian afektif. Pendidik diamati selama pelajaran berlangsung. Yang kedua, penilaian kognitif. Peserta didik mampu menjelaskan berbagai cara melakukan gerak dasar dan sepak bola. Yang ketiga, penilaian psikomotor. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nama sekolah SMA Negeri 7 Garut. Mata pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan kelas atau semester kelas 10 semester 1. Materi pokok permainan bola kecil atau bulu tangkis. Alokasi waktu 2 kali 45 menit. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Melalui model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan mempraktikkan variasi keterampilan gerak permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis dengan baik. Yang kedua, menganalisis dan mempraktikkan kombinasi keterampilan gerak permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan. Mengkondisikan siswa di lapangan dan mengabsen, menyampaikan kompetensi yang akan diajarkan, mengaitkan materi, melakukan pemanasan, dan guru membagi kelompok. Kegiatan inti. Peserta didik diberi dimotivasi atau rangsangan. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok. Peserta melakukan permainan bulu tangkis dalam sesungguhnya. Masing-masing kelompok berdiskusi mengurutkan tahap teknik. Kegiatan penutup. Peserta didik dan guru merefleksi kegiatan pembelajaran. Peserta didik dan guru menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran. Guru memberikan penghangat, misalnya pujian atau bentuk penghargaan. Menugaskan peserta didik untuk terus mencari informasi di mana saja. Yang ketiga, penilaian pembelajaran. Yang pertama, penilaian sikap, observasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan, tes lisan dan tes tulis bentuk uraian. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, praktek atau rubrik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.